Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau gelar acara Awarding Islamic Psychology Competition atau IPCOM 5 2024 di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau. Tanggapan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengenai makna dari Hari Pendidikan sebagai pilar masa depan. Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adakan kegiatan pelantikan kepengurusan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kami akan menyajikan informasi seputar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hanya untuk Anda. Bersama saya Alivia Putri, inilah Suska News selengkapnya. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau taja Awarding Islamic Psychology Competition atau IPCOM 5 2024 dengan mengusung tema Good Life in Islam Integrating Faith and Well-being di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV. Saat ini saya sedang berada di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau. Tepat di belakang saya sedang berlangsungnya acara Awarding Islamic Psychology Competition atau IPCOM 5 2024. Dalam acara puncak ini dimeriahkan dengan rangkaian kegiatan menarik yang dihadiri oleh para pemenang lomba dari Fakultas Psikologi dan Prodi Psikologi Islam di Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. Bagaimana keseruan dalam acara ini? Yuk langsung saja kita saksikan liputannya. Sebagai tuan rumah dalam acara Islamic Psychology Competition atau IPCOM kelima, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau gelar acara Awarding IPCOM 5 2024 di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa pada 29 April 2024. Mengusung tema Good Life in Islam Integrating Faith and Well-being, mewarnai konsep kompetisi yang difasilitasi dalam berbagai cabang perlombaan. Terdapat 16 cabang perlombaan, baik ilmiah maupun non-ilmiah. Di antaranya lomba debat bahasa Indonesia, debat bahasa Inggris, esai, fotografi, cerpen, dakwah, tahfiz, dan lainnya. Dipersiapkan dengan matang, acara IPCOM ini telah berlangsung sejak bulan Januari, diisi dengan rangkaian perlombaan secara online hingga diakhiri dengan seminar nasional oleh 5 narasumber dari 5 universitas yang menjadi peserta tetap. Di antaranya UIN Suska Riau, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, UIN Imam Bonjol Padang, Universitas Islam Riau, dan UIN Raden Fatah Palembang, serta ditutup dengan meriah oleh awarding secara offline. Demi meningkatkan prestasi mahasiswa, acara IPCOM tingkat nasional ini awalnya digelar dengan berstandar internasional. Hal ini disampaikan oleh El Yusra Ulfa selaku ketua panitia, sehingga diharapkan kedepannya semakin terjalin banyak silaturahmi dengan berbagai fakultas psikologi dan prodi psikologi di berbagai fakultas di Indonesia maupun luar negeri. Jadi tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan prestasi bagi mahasiswa kita di tingkat nasional. Walaupun sebenarnya di awal kita mau men-setting event ini, IPCOM 5 ini adalah nasional dan internasional. Rencananya begitu. Sehingga di awal kami panitia itu rencana mengundang UPM dan juga UPSI untuk menjadi peserta internasional. Namun hanya karena di UPM dan UPSI itu di Malaysia itu adalah mahasiswa S1-nya adalah Cina dan non-Muslim, maka kemudian tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan Islamic Psychology Competition. Sehingga akhirnya ya ini tingkat nasional. Pertama kali terbang ke Riau menjadi sebuah pengalaman luar biasa bagi Kansa Alisa Tabina selaku delegasi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Setelah berkali
berkali-kali mencoba, ia dan tim tidak menyerah hingga akhirnya bisa mengukir prestasi dan menjemput kemenangan ke bumi lancang kuning. Kalau misalkan ditanya rasanya gimana, pasti seneng banget ya. Terus kalau misalkan boleh cerita sedikit, emang aku tuh sama tim aku udah berkali-kali nyoba buat lomba debat saing di IPCOM ini, dan alhamdulillah ini pertama kalinya kita juara dan alhamdulillah langsung juara 1. Kalau misalkan ke Riau itu pertama kali, dan kalau boleh cerita juga aku pertama kali terbang, jadi senang banget karena dapet ini gitu ya. Aku bisa dapat experience ke Riau, bisa dapat experience flight juga, jadi senang banget. Selain menjadi sarana bagi mahasiswa untuk berkompetisi di berbagai bidang, acara IPCOM ini juga merupakan kebanggaan bagi fakultas dan universitas, serta dapat meningkatkan akreditasi dengan prestasi gemilang yang diukir mahasiswa. Baiklah pemirsa Suska TV, itulah tadi keseruan dalam acara Awarding Islamic Psychology Competition atau IPCOM 5 2024. Semoga dengan berlangsungnya acara ini dapat menjadi forum silaturahmi bagi seluruh mahasiswa dan sivitas akademika, Fakultas Psikologi dan Prodi Psikologi Islam di Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. Rizky Rianda, Herunisa Nurafita, Suska TV. Forum Mahasiswa Bidik Misi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau saja acara pembukaan Pekan Olahraga Diskusi Ilmiah dan Seni Tingkat Nasional 2024 dikenal sebagai Pordisnas 2024 Uinsuska Riau, diselenggarakan di Aula Lantai 3 Gedung Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uinsuska Riau. Towards Pordisnas 2024, yang berarti 24 hari menuju Pekan Olahraga Diskusi Ilmiah dan Seni Nasional. Forma diksi taja acara pembukaan Pordisnas 2024 yang diselenggarakan di Aula Lantai 3 Gedung Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uinsuska Riau pada 26 April 2024. Pemotongan pita sebagai simbol diresmikannya acara Pordisnas Uinsuska Riau 2024. Dibuka langsung oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uinsuska Riau. Guna meningkatkan solidaritas antar seluruh mahasiswa Indonesia, sesuai namanya, Pordisnas juga menerima peserta dari luar Uinsuska Riau. Selain itu, Forma Diksi juga merilis lagu untuk Pordisnas yang sudah launching perdana di tingkat nasional. Dalam menjunjung solidaritas yang tinggi, Pordisnas mengadakan berbagai macam lomba, diantaranya di bidang olahraga ada bola voli, badminton, futsal se-Uinsuska Riau. Kemudian, di bidang seni seperti solosong, tari kreasi tingkat Provinsi Riau. Dan diskusi ilmiah seperti karya tulis ilmiah, debat, cerita inspiratif berskala nasional. Amirah Diniati, selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uinsuska Riau, sangat mengapresiasi Pordisnas sebagai kegiatan yang dapat dijadikan wadah pengembangan potensi bagi seluruh mahasiswa yang berskala nasional. Dan ia berharap seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia dapat berpartisipasi dengan baik. Sebagai Wakil Dekan 3 ya, dan atas nama dosen kami sangat mengapresiasi Forma Diksi sebagai forum mahasiswa yang mendapatkan beasiswa berinisiatif membuat kegiatan semacam ini bagi teman-temannya, tidak hanya untuk mahasiswa di UIN tetapi skalanya nasional. Ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengasah potensinya ya. Dan tentu saja ini menjadi modal bagi mereka nanti setelah menamatkan pendidikan di kampus kita. Harapannya tentu bisa berjalan dengan lancar, sukses, bisa diikuti oleh semua mahasiswa, khususnya mahasiswa di Uinsuska jangan sampai tidak berpartisipasi lah ya. Jangan sampai tidak berpartisipasi karena ini wadah sudah disiapkan oleh Forma Diksi. Selaku Ketua Pelaksana, Sadri menyampaikan bahwa acara Pordisnas ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa penerima KIP saja,
akan tetapi juga diikuti oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi se-Indonesia karena bersifat skala nasional. Nah, harapan saya untuk seluruh mahasiswi Indonesia yang penerima KIP dan untuk mengikuti semua perlombaan, ada KTI itu yang bersifat nasional, ada debat yang bersifat nasional juga, dan ada juga cerita inspiratif yang bersifat nasional. Nah, saya selaku ketua pelaksana turut mengundang seluruh mahasiswa-mahasiswi se-Indonesia itu untuk hadir menjadi peserta di lingkungan di Bumi Lancang Kuning ini di Kampus Madani Uinsuska Riau. Adanya Pordisnas 2024 Uinsuska Riau tentunya sangat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa yang memiliki bakat pada bidangnya dan dapat dijadikan wadah untuk mengembangkan potensi yang ada. Tentunya, diharapkan seluruh mahasiswa dapat meningkatkan solidaritas dan partisipasi yang baik. Farhan Hidayat, Gladys Salsabila Bangun, Suska TV. Untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai literasi digital, Kominfo gelar seminar literasi digital di Aula Lantai 5 Gedung Rektorat Uinsuska Riau. Di era yang serba digital, kesadaran akan literasi digital menjadi semakin penting. Untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana cara menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab, Kominfo mengadakan seminar literasi digital di sektor pendidikan di Aula Gedung Rektorat Lantai 5 Uinsuska Riau, tanggal 26 April 2024. Dihadiri oleh para mahasiswa yang tertarik dan mempunyai keinginan belajar mengenai teknologi. Fajar Eridianto sebagai Ketua Umum Relawan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia datang langsung dari Jakarta karena beliau merasa yakin dengan para mahasiswa di Uinsuska Riau bisa menjadi pelopor di Riau untuk menyebarkan literasi digital dengan baik. Beliau juga menyampaikan pentingnya etika dalam berinteraksi secara online supaya netizen Indonesia tidak lagi dicap sebagai netizen yang tidak memiliki tata krama. Kita yakin sekali mahasiswa di mahasiswa Uinsuska ini menjadi pelopor pionir volunteer di Riau untuk bisa menyebar literasi digital dengan baik. Tanpa disadarin, apapun yang kita lakukan beraktivitas di dunia digital, di ranah digital, walaupun itu kita lakukan sebagai upaya pribadi, ternyata ini jauh lebih dahsyat dilihat sebagai profil bangsa. Ya, jangan sampai terjadi lagi sebagai bangsa kita disebut sebagai bangsa yang tidak punya etika, tidak punya tata krama, dan bangsa yang punya netizen tidak beradab. Jangan sampai terjadi lagi. Dosen Teknologi Informasi dan Komunikasi Asyari Abdullah menyampaikan pentingnya peran pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang cerdas digital dan memiliki kemampuan digital yang baik. Beliau juga menyampaikan kesadaran sebagai faktor utama yang bisa mempengaruhi literasi digital masyarakat agar lebih baik. Pemerintah itu memiliki posisi yang sangat strategis untuk menciptakan masyarakat ini cerdas digital atau dia berliterasi ya, literasi digitalnya tinggi. Tapi ya kita mengapresiasi, ini kan Kominfo sudah mengambil peran untuk melakukan memasifkan literasi digital. Jadi yang pertama itu adalah kesadaran. Walaupun pendidikannya mungkin secara jenjangnya mereka mungkin rendah, tapi kesadaran dia akan bahaya digital dan dia belajar, insya Allah ini literasi digitalnya akan meningkat. Dengan semakin meningkatnya literasi digital diharapkan dapat terbentuknya sebuah lingkungan digital yang lebih aman, beretika, dan bertanggung jawab bagi semua pengguna. Rama Ayubi, Devi Karisma, Suska TV. Pemirsa, setelah ini kami akan menyajikan informasi mengenai Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uinsuska Riau telah sukses menyelenggarakan acara pembukaan Chemistry Champions 2024. Tetaplah bersama kami. Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saja acara pembukaan Chemistry Championship 2024
dilaksanakan di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau. Guna mengembangkan minat dan bakat dalam bidang ilmu kimia, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, adakan pembukaan Chemistry Championship 2024 yang dilaksanakan di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau pada 29 April 2024. Acara ini dihadiri oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Ketua Program Studi Pendidikan Kimia, serta seluruh dosen pendidikan kimia. Acara ini diawali dengan tari persembahan yang dilanjutkan dengan kata sambutan dan pembukaan secara resmi oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga UIN Suska Riau. Sebagai ajang unjuk bakat di bidang ilmu kimia, acara ini dilaksanakan selama 4 hari dan diisi dengan berbagai cabang perlombaan seperti lomba karya tulis ilmiah, cerdas cermat, tes kemampuan tertulis, atraksi kimia, dan ranking 1 yang diikuti oleh para siswa tingkat SMA dan sederajat se-Provinsi Riau. Regel Prayoga selaku Ketua Pelaksana menyatakan bahwa suasana pada acara pembukaan ini cukup meriah karena banyaknya peserta yang mengikuti dan juga merupakan event tahunan yang diadakan untuk mempromosikan jurusan pendidikan kimia ke seluruh SMA dan sederajat Provinsi Riau, dengan harapan program studi pendidikan kimia ini menjadi lebih terkenal, baik se-Provinsi Riau maupun nasional. Tanggapannya cukup meriah untuk pembukaan Chemistry Championship 2024 dengan banyaknya peserta pada tahun ini. Ini merupakan event tahunan, Kak. Jadi kita mempromosikanlah jurusan pendidikan kimia ke seluruh SMA, SMK, MAN seluruh Provinsi Riau. Dengan adanya event tahunan ini, program studi pendidikan kimia lebih terkenal seluruh Provinsi Riau atau senasional. Ketua Program Studi Pendidikan Kimia, Yuni Fatisa, menyatakan bahwa para peserta lomba diharapkan semoga tetap semangat dan sehat, serta ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari dan persiapkan dari pembimbing selama di sekolah dapat menjadi bekal yang sangat berarti bagi mereka kelak. Dan ilmu itu bisa dituangkan pada acara ini, sehingga menjadi salah satu kunci kesuksesan pada bagian acara ini. Para peserta lomba pada hari ini diharapkan semoga tetap semangat dan sehat, menjadi suatu bekal yang sangat berarti bagi mereka kelak. Ilmu-ilmu yang mereka pelajari, persiapan-persiapan yang telah mereka persiapkan, dan apa yang mereka dapatkan dari pembimbing selama di sekolah mereka, semua bisa mereka tuangkan pada hari ini sehingga menjadi salah satu kunci kesuksesan juga pada bagian acara ini. Dengan diadakannya acara ini, diharapkan program studi pendidikan kimia semakin maju dan lebih terkenal di seluruh Provinsi Riau hingga nasional, terutama di tingkat SMA dan sederajat. Zamratul Ikhwan, Kayana Zahrawardi Putri, Suska TV. Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas merupakan hari bersejarah nasional untuk mengenang jasa para pejuang pendidikan Indonesia. Berikut beberapa tanggapan mahasiswa UIN Suska Riau mengenai makna Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional merupakan hari bersejarah nasional yang diperingati pada tanggal 2 Mei setiap tahunnya. Peringatan ini menjadi momen istimewa bagi insan pendidikan untuk mengapresiasi jasa para pejuang pendidikan Indonesia, sekaligus untuk meningkatkan semangat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV, seperti yang kita ketahui, Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tahun ini merupakan momen yang didedikasikan untuk menghargai pentingnya pendidikan dalam pembangunan Indonesia hingga saat ini. Lalu bagaimana pendapat para mahasiswa UIN Suska Riau mengenai makna dari Hari Pendidikan Nasional ini? Daripada penasaran, yuk langsung kita tanya-tanya. Menurut saya pendidikan itu penting ya, tidak hanya tentang secara teori saja, namun praktis juga penting. Misalnya pendidikan itu
merupakan landasan kita, yang dimana kita dari diwajibkan itu 12 tahun bersekolah dari SD, SMP, dan SMA, yang dimana itu tidak hanya menempuh pendidikan secara keilmuan saja maupun teori saja, namun pastinya ada praktek selain itu, ya baik itu entah pendidikan dari eksternalnya seperti organisasi. Menurut saya, pendidikan itu memiliki peranan yang sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa, karena pendidikan ini bukan hanya tentang untuk mencerdaskan anak bangsa saja, tetapi disinilah kita mendapatkan pelajaran tentang moralitas. Dan moral inilah yang paling utama, karena apa? Karena moral ini yang akan membentuk karakter kita sebagai penerus bangsa, dan moral kita dapatkan dalam pendidikan. Menurut saya, pendidikan itu adalah kunci untuk mengembangkan potensi individu. Pengetahuan ini menurut saya terdiri dari dua, yaitu ada ilmu pengetahuan dan juga keterampilan. Hal ini juga sudah kita pelajari dari zaman kanak-kanak, itu bertujuan untuk mengembangkan potensi kita, dan ini juga untuk mempersiapkan kita untuk menghadapi tantangan masa depan. Kalau role model saya sebagai pendidikan itu Sigmund Freud. Dia itu teori psikoanalisisnya yang terkenal karena dia ini menganalisa bagaimana kepribadian individu ini cara bekerjanya secara sistematis. Tokoh pendidikan yang saya jadikan sebagai role model yaitu Jerome Pauline, karena dia bisa memanfaatkan sosial media sebagai sarana untuk berbagi ilmu pendidikan, mungkin mulai dari aplikasi TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi saya rasa Jerome Pauline bisa menjadi tokoh yang patut kita contoh dalam berbagi ilmu gitu. Kalau saya mau dia Yunda ya, karena dia tuh pintar banget, bisa sampai ke luar negeri kuliahnya. Yang kita tahu kan kalau di Indonesia ini cuma di kota-kota atau di tempat-tempat tertentu aja nih yang merata pendidikannya. Jadi kayak tempat-tempat terpelosok baik bangunan ataupun tenaga pendidiknya masih banyak yang kurang. Sudah sepatutnya diratakan, jadi nggak mereka-mereka yang ada di kota saja yang bisa menikmati pendidikan gitu Bang. Pendidikan yang belum merata ini itu sebenarnya banyak kaitannya tentang kualitas kita sekarang ya, yang dimana sebenarnya pendidikan ini itu perlu banyak evaluasi. Ya kita lihat di Indonesia saat ini pendidikan hanya ada atau hanya bertumpu pada mungkin di kota-kota atau kabupaten-kabupaten yang telah maju gitu, sehingga meninggalkan atau terlewati lah desa-desa ataupun maupun daerah-daerah pelosok di luar begitu. Tentunya sedih ya, karena kalau di pedesaan tuh itu kan ada untuk akses internet masih kurang, jadi ya banyak ketinggalan lah sama anak-anak yang di kota. Pesan dan harapan saya ialah yaitu ada 3. Yang pertama, peningkatan kualitas didik guru gitu. Maksud di sini ya didik guru itu adalah kita membuat seminar-seminar yang dimana seminar-seminar itu bagaimana cara mengajar yang baik, kemudian tidak membosankan dan mendapat respek juga dari siswanya. Nah itu penting karena dengan adanya 3 hal itu. Pesan dan harapannya jadi seperti yang kita tahu kalau gaji honorer guru itu sangat rendah kan Bang. Jadi yang kita tahu kalau guru itu harus diapresiasi, ditingkatkan gajinya. Pesan dan harapan saya untuk pendidikan di Indonesia supaya semoga lebih berkembang dan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan teruntuk pemerintah terkait ketidakmerataan pendidikan di Indonesia mungkin dapat memperhatikan lagi daerah-daerah tersebut yang minim akses pendidikan tadi. Dapat kita garis bawahi bahwa pendidikan menjadi sangat penting bagi setiap orang, karena berada di lingkup pendidikan mampu membentuk kita dari berbagai aspek, baik aspek pengetahuan maupun aspek moral. Dan seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan jembatan bagi kita dalam menggapai impian. Hal ini juga menjadi tugas bagi semua pihak untuk dapat fokus dalam menjalankan peran di sektor pendidikan, demi tercapainya pendidikan Indonesia yang lebih baik.
Nah, itulah tadi pemirsa Suska TV, berbagai tanggapan dari mahasiswa UIN Suska Riau terkait makna dari Hari Pendidikan Nasional. Harapannya, semoga Hari Pendidikan Nasional dapat dijadikan sebagai pemetik semangat untuk terus mengukir prestasi dalam meningkatkan pelayanan dan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Rizka Amelia, Miftah Ditya, Suska TV. Setelah ini kami akan menyajikan informasi menarik lainnya, di antaranya Seminar Leadership Unlock 2024 oleh HMPS Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tetaplah bersama kami. Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, saja Seminar Leadership Unlock 2024 di ruang Teater B Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Guna meningkatkan kapabilitas dan kualitas kepemimpinan mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir taja Seminar Leadership Unlock 2024 yang dilaksanakan di ruang Teater B Fakultas Ekonomi dan Sosial UIN Suska Riau pada 4 Mei 2024. Kegiatan latihan dasar kepemimpinan organisasi atau LDKO berupa Seminar Leadership Unlock 2024 dihadiri oleh Sekretaris Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, pemateri sekaligus dimisioner Bupati HMPS Ilmu Al-Quran dan Tafsir tahun 2023, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin, Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, serta partisipan Seminar Leadership Unlock 2024 yang berkisar 70 mahasiswa. Seminar Leadership Unlock 2024 ditujukan kepada mahasiswa yang ingin melatih dirinya menjadi leader yang aktif dan berkualitas. Dengan pemateri yang cukup handal di bidangnya, beliau menyampaikan isi materi dengan terperinci agar mahasiswa dapat meningkatkan dan menambah pengetahuan mereka perihal cara menjadi seorang pemimpin yang baik dan benar. Selain menjadi pendukung terhadap kemajuan program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, diadakannya kegiatan Seminar Leadership Unlock 2024 juga berperan penting dalam menumbuhkan kemampuan dan karakter pemimpin, khususnya kepada mahasiswa Fakultas Usuluddin. Hal ini sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu mengembangkan potensi diri menjadi pemimpin berbasis Al-Quran. Alasan kami mengapa mengadakan kegiatan ini yaitu bertujuan untuk memberikan kualitas dalam seorang pemimpin itu, bagaimana memimpin yang sebenar-benarnya. Ya mungkin berupa dari kehidupan kesehariannya saja ya dulu ya, karena seorang pemimpin itu harus bisa memimpin yang pertama diri dia. Kemudian setelah itu ketika dia sudah pandai dalam memimpin diri dia, barulah dia bisa memimpin orang lain. Yang ini nih yang kami ingin tekankan di dalam kegiatan ini. Muhammad Sayyid Akil Ar-Razik selaku pemateri menyampaikan bahwa pemimpin tidak hanya dilayani karena otoritas yang didapat, melainkan pemimpin harus melayani anggota dengan memahami karakter dan melihat kapabilitas dari masing-masing anggota. Hal tersebut menjadi landasan dasar utama kepemimpinan dan kewajiban bagi para pemimpin agar mengetahui arah anggota dalam mengambil keputusan. Nah, untuk melihat karakter dan kapabilitas ini menjadi kewajiban seorang pemimpin, karena dari kapabilitas dan dari kualitas komitmen itu pemimpin tahu apa arah yang ingin dilakukan ataupun langkah yang ingin dilakukan terhadap dalam memutuskan kegiatan ataupun memutuskan perkara kepada anggotanya. Maka ini harus dimiliki pemimpin, dan itu banyak contohkan dalam Al-Quran dan contohkan dalam Sirah Nabawi juga. Dengan diadakannya kegiatan Seminar Leadership Unlock 2024, diharapkan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Usuluddin dapat mengaplikasikan pribadi pemimpin yang sesuai dengan Al-Quran dan menumbuhkan rasa kepemimpinan yang sesuai dengan ajaran Islam.
Rizky Rianda, Alia Azhara, Suska TV. Bersempena dengan upgrading dan rapat kerja, Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat UIN Suska Riau adakan kegiatan pelantikan kepengurusan baru yang dilaksanakan di Aula Lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suska Riau. Memasuki kepengurusan baru, Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau gelar kegiatan pelantikan bersempena dengan upgrading dan rapat kerja kepengurusan baru yang dilaksanakan di Aula Lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suska Riau pada 4 Mei 2024. Dalam kegiatan ini, turut dihadiri oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Suska Riau, dosen internasional Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, pembina LPRPM UIN Suska Riau, anggota DPR RI, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, dan dihadiri oleh seluruh UKK dan UKM UIN Suska Riau. Diawali dengan mengucapkan sumpah jabatan, sebanyak 120 orang kepengurusan baru LPRPM UIN Suska Riau resmi dilantik. Acara dilanjutkan dengan upgrading dan rapat kerja kepengurusan baru, bertujuan untuk menumbuhkan semangat baru para anggota, sekaligus melakukan perbaikan untuk LPRPM yang lebih unggul ke depannya. Walaupun saat ini masih awal kepengurusan, LPRPM UIN Suska Riau telah menyiapkan dan mengembangkan berbagai terobosan baru, khususnya di bidang riset dan pengabdian masyarakat. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Faruk Aziz Al-Amin, selaku Ketua Umum LPRPM yang baru dilantik. Bagian segala macamnya punya 3 terobosan untuk kedepannya. Itu kami menjadi 3. Yang pertama tentang pengabdian masyarakat. Alhamdulillah sekarang LPRPM itu punya yang namanya desa binaan, itu dipegang oleh Suska Volunteer daerah Kampar, dan insya Allah sekarang lagi diperjuangkan di daerah Rumbio Jaya, itu di Dusun Langgam namanya, di desa. Kami lagi pernah juga jadi desa binaan. Jadi program kerja pertama yang terobosan itu yang tentang desa binaan, dan yang kedua itu tentang riset. Kami punya sebuah inovasi bernama Barista. Barista itu artinya bantuan riset dan teknologi inovasi. Jadi kawan-kawan yang sudah lomba keluar ini, agar kelak balik tuh mereka berjuang lagi di dalam. Maka kami juga ada terobosan baru bernama kami punya jurnal namanya jurnal lokal yang dikelola sendiri oleh LPRPM. Jadi mahasiswa bisa mengajukan ke sana dan apabila sesuai dengan klarifikasi bisa kenaikan kelas Sinta ataupun Scopus. Edi Erwan, selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Suska Riau, memberikan tanggapan positif terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh LPRPM ini dan memberi dukungan kepada LPRPM UIN Suska Riau untuk terus bisa mendulang prestasi dalam kancah nasional maupun internasional. Dan lebih penting saya tadi juga pesankan di dalam acara bahwa ke depan kita harapkan Ormawa termasuk LPRPM ini bisa menelurkan ataupun mendulang prestasi-prestasi nasional maupun internasional. Harapannya, semoga Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat UIN Suska Riau dapat terus konsisten untuk menebar kebermanfaatan antar sesama dan terus melahirkan agent of change di tengah masyarakat luas. Rizky Agung Hidayatullah, Farhan Yazid Ismail, Suska TV. Informasi mengenai kegiatan pelantikan kepengurusan baru oleh Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat UIN Suska Riau tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Alifia Putri mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.